selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Kesimpulan dokter forensik Afif Maulana meninggal akibat jatuh dari ketinggian. Komplotan pencuri mobil dibekuk polisi. Kasus gigitan hewan penular rabies meningkat setiap tahun. Perhimpunan Dokter Forensik dan Mediko-Legal Indonesia atau PDFMI menyimpulkan hasil ekshumasi jenazah Afif Maulana dalam konferensi pers yang digelar di Mapolresta Padang pada Rabu sore. Ketua tim ekshumasi, Dr. Ade Firmansyah menyampaikan hasil analisa penyebab kematian Afif Maulana akibat jatuh dari ketinggian. Hal ini sekaligus membantah isu yang beredar bahwa Afif meninggal dunia akibat kekerasan dari polisi. Ia menjelaskan, saat terjatuh, kepala Afif mendarat terlebih dahulu, sehingga memberi dampak yang sangat parah. Posisi luka, serta mekanisme jatuh ketika kepala terbentur dasar sungai, secara keilmuan forensik bisa menyebabkan cedera sumsum tulang belakang, daerah leher. Ia juga mengatakan bahwa ketika sumsum tulang belakang mengalami cedera, maka orang tersebut tidak dapat bergerak dan mengakibatkan cedera pada batang otak, yang mengakibatkan korban meninggal seketika. Dalam pemeriksaan yang dilakukan, Ade mengungkapkan bahwa pihaknya memang menemukan luka yang terdapat pada bagian tubuh Afif Maulana, meliputi dada daerah lengan kiri, paha kiri, dada bawah bagian kiri, punggung, dan ada juga ditemukan pada bagian kepala. Posisi data ketinggian yang 14,7 meter itu juga berkesesuaian dengan secara keilmuan kedokteran forensik, di mana bagian pinggang, punggung, dan kepala itu juga menyentuh dasar. Kematian dari almarhum Afif Maulana ini adalah sebuah kecederaan atau kekerasan tubuh yang multipel pada daerah pinggang, punggung, serta kepala, yang mengakibatkan adanya patah tulang belakang kepala, ada perlukaan juga di bagian otak. Keterangan hasil ekshumasi ini juga dihadiri orang tua Afif Maulana, LBH Padang, Ombudsman, tokoh masyarakat, serta Elkam Sumbar. Sebagaimana diberitakan, Afif Maulana, pelajar SMP, diduga dianiaya polisi dan ditemukan meninggal dunia di bawah jembatan Sungai Batangkuranji, Padang, pada hari Minggu, tanggal 9 Juni lalu, karena berusaha kabur ketika polisi datang untuk membubarkan aksi tawuran. Alfi melaporkan dari Padang. Kejadian kecelakaan karena pada Kejaksaan Tinggi Sumbar telah melimpahkan kasus korupsi pengadaan alat peraga SMK pada Dinas Pendidikan Sumbar ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang. Selain berkas, Kejaksaan Tinggi Sumbar juga turut menyerahkan 7 tersangka yang terlibat dalam kasus korupsi senilai 5,5 miliar rupiah tersebut. Ketujuh orang tersangka itu adalah Raimon, selaku kuasa pengguna anggaran, Rusli Ardion, selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan, Saiful Abrar, selaku guru SMK, Doni Rahmat Samulo, selaku kepala unit kerja pengadaan barang jasa, kemudian Erika dan Suherwin, Direktur dan Wakil Direktur Penyedia Jasa. Jaksa juga menyerahkan Sarifudin, Direktur sebuah perusahaan. Sedangkan satu tersangka lainnya masih buron, yakni Direktur CV Sikabaluan Jaya Mandiri yang belum berhasil ditangkap oleh tim intelijen Kejati Sumbar. Dengan dilimpahkannya kasus korupsi anggaran tahun 2021 itu, Kejati Sumbar menunggu penetapan jadwal sidang. Telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Padang. Terdakwanya 7 orang, semuanya sudah diserahkan ke Pengadilan Tipikor Padang. Tim penuntut umum
menunggu surat dari pengadilan tipikor mengenai penetapan hari sidang. Para tersangka dijerat dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 18 dan pasal 55 ayat ke-1 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Robiham melaporkan dari Padang. Jaksa penuntut umum menuntut 3 terdakwa kasus korupsi pengadaan bibit sapi 5 tahun hingga 6 tahun penjara di Pengadilan Negeri Padang pada Rabu sore. Darmayanti selaku kuasa pengguna anggaran dituntut 5 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah, subsidiar 3 bulan penjara. Terdakwa Fandi Ahmad selaku pejabat pelaksana teknik kegiatan dituntut 6 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah, subsidiar 3 bulan penjara. Sedangkan terdakwa Ardian selaku rekanan dituntut 5 tahun penjara, denda 500 juta rupiah, subsidiar 3 bulan penjara. Selain itu, terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 1,1 miliar rupiah, subsidiar 2 tahun dan 6 bulan penjara. Menurut Jaksa Penuntut Umum, para terdakwa melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana kasus korupsi. Kita tuntut pasal 3 dakwaan subsidiar ya, yang Darmayanti itu tuntutannya 5 tahun, Fandi Ahmad 6 tahun tanpa ada UP, tapi dendanya sama 500 juta, subsidiarnya 3 bulan kurungan. Kemudian Ardian Ika Adi itu juga 5 tahun, dendanya 500 juta, subsidiar 3 bulan, uang penggantinya 1 miliar lebih, 1,2, subsidiarnya 2 tahun 6 bulan. Kemudian Putri Ratnasari juga pasal 3, tuntutannya 5 tahun, denda juga 500 juta, subsidiar 3 bulan, uang penggantinya 2,6 miliar, subsidiarnya 2 tahun 6 bulan. Usai pembacaan tuntutan, para terdakwa yang didampingi penasihat hukum akan mengajukan nota pembelaan atau pledoi pada sidang berikutnya. Penuntut umum tidak menggunakan pasal 2, namun hanya pasal 3 dalam tuntutannya. KPA 5 tahun dan PPTK 6 tahun bagi kami tidak terlalu mengejutkan. Nah, hal penting yang mesti diketahui publik adalah penuntut umum tidak lagi menggunakan pasal 2, hanya menggunakan pasal 3 dalam tuntutannya. Ini berarti memang sejak awal, mulai dari sejak dakwaan dibacakan, penuntut umum itu seperti ragu-ragu untuk menyatakan bahwa KPA dan PPTK ini melakukan perbuatan melawan hukum. Makanya kemudian pasal 2 itu tidak dimuatnya di dalam surat tuntutannya. Nah, makanya kemudian keyakinan kami, klien ini sudah terbukti bahwa dia tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Kalau benarlah kemudian terjadi penyalahgunaan kewenangan, tentu kemudian batu ujinya adalah Undang-Undang Administrasi Negara. Kasus ini terjadi pada tahun 2021 lalu dengan pagu anggaran mencapai 31 miliar rupiah. Sedangkan nilai kerugian negara ditaksir mencapai 7,1 miliar rupiah. Robiham melaporkan dari Padang. Sebanyak 5 warga Sijunjung yang menjadi korban investasi bodong melapor ke Polda Sumatera Barat. Mereka melaporkan 8 warga Sijunjung sebagai pelaku penipuan yang berkedok investasi. Ratusan warga desa Jorong Sitonge, Nagari, Sumpur Kudus Sijunjung mengalami nasib yang sama, menjadi korban penipuan dengan kedok investasi. Kerugian ditaksir hingga 7 miliar rupiah. Peristiwa itu telah terjadi sejak beberapa bulan lalu. Pelaku teridentifikasi bernama Tawarlis, Mayang, serta 6 orang lainnya. Keduanya juga warga Sumpur Kudus. Modus yang dilakukan para penipu ini adalah mengajak warga berinvestasi dengan iming-iming keuntungan yang besar.
Karena tergiur, para korban ini mengajukan kredit dengan jaminan surat tanah, rumah, hingga mobil. Uang yang diperoleh dari pinjaman bank itulah yang dijadikan modal untuk menanamkan investasi yang ternyata bermasalah. Ada keterkaitannya si Tawarli sama yang lain-lain. Berapa orang itu, Bu? Itu mungkin sekitar 8 orang. 8 orang ini mungkin lebih kurang 7 miliar. Nagari Tamparungo, Pak, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung. Jadi korbannya semakin banyak. Jadi rumah-rumah masyarakat udah banyak yang sita, udah banyak yang diiniin bank, Pak, sekarang. Jadi mohonlah yang kita mohon sama Bapak Kapolda untuk mengusut kasus ini. Kuasa hukum para korban investasi bodong, Didi Cahyadiningrat mengatakan, laporan yang dibuat juga ditembuskan kepada Divisi Propam Polda Sumbar agar Mabes Polri menurunkan tim supervisi ke Polres Sijunjung. Dan ini masih banyak lagi yang belum melaporkan, ada sekitar 7 miliar dilakukan investasi bodong ini oleh para pelaku. Karena laporan ini kita tujukan pertama untuk pengawasan, maka hari ini kita juga tembuskan kepada Wasidik, juga Propam. Kita berharap ini betul-betul ini menjadi harapan bersama masyarakat supaya tidak tertimbul eskalasi yang lebih besar dan menjaga kondisivitas di daerah. Ini karena bukan hanya lamban lagi ini sangat tidak ada progres sama sekali itu kan dalam progres ini. Kasus investasi bodong yang menimpa ratusan warga Sumpur Kudus ini sebelumnya pernah dilaporkan ke Polres Sijunjung. Namun hingga kini tidak ada kejelasan perkembangannya. Robiham melaporkan dari Padang.